Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Hari ini kita akan mempelajari materi gametogenesis yang merupakan lanjutan dari pembelajaran kita pekan lalu. Nah, pada pekan lalu kita telah mempelajari materi siklus sel atau reproduksi sel, meliputi amitosis, mitosis, dan meiosis. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang spermatogenesis dan oogenesis. Selamat belajar. Adik-adik, sebelum kalian melangkah lebih jauh pada video ini, silahkan siapkan alat tulisnya dan buku catatannya. Kemudian catatlah hal-hal penting ataupun seluruh rangkaian proses yang akan kakak jelaskan sepanjang video ini. Nanti di bagian akhir video, kakak telah menitipkan tugas, jadi kakak harap kalian menyimak videonya sampai akhir ya. Adapun kompetensi dasar dan indikator kita pada hari ini, untuk kompetensi dasarnya masih sama dengan pekan lalu, meliputi KD 3.4, menganalisis proses pembentukan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk pada keturunannya. Kemudian, KD 4.4, menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan atau sel tumbuhan. Untuk indikatornya, yaitu indikator 5, menjelaskan mekanisme gametogenesis pada manusia. Kemudian yang keenam, menjelaskan perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Nah adik-adik, sebelum kita jauh mempelajari mengenai spermatogenesis dan oogenesis, kakak akan menjelaskan secara singkat ke kalian mengenai apa sih gametogenesis itu. Nah jadi, pembentukan gamet atau gametogenesis terjadi secara meiosis di dalam organ reproduksi. Hasil dari gametogenesis adalah gamet dengan jumlah kromosom setengah dari kromosom induk atau bersifat haploid. Gametogenesis pada pria disebut dengan spermatogenesis, sedangkan pada wanita disebut dengan oogenesis. Jadi, gametogenesis merupakan tahapan pembentukan gamet yang terdiri atas gametogenesis pada pria dan oogenesis pada wanita. Nah, spermatogenesis merupakan tahapan-tahapan untuk pembentukan sperma, di mana spermatogenesis ini memiliki 3 tahapan utama. Yang pertama penggandaan, yang kedua pertumbuhan, dan yang ketiga pematangan. Sedangkan oogenesis merupakan tahapan-tahapan untuk pembentukan sel telur atau ovum. Dan juga oogenesis ini memiliki 3 tahapan utama seperti pada spermatogenesis. Ada penggandaan, pertumbuhan, dan pematangan. Adik-adik, seperti apa proses dari ketiga tahapan utama tersebut? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Jadi adik-adik, adapun tahapan-tahapan pembentukan sperma yang telah kakak jelaskan tadi itu terdiri dari 3. Nah, untuk tahap yang pertama atau tahap penggandaan, sel primordial akan mengalami pembelahan mitosis secara berulang-ulang dan nantinya akan membentuk spermatogonia atau spermatogonium. Nah, ini merupakan spermatogonium tunggal yang akan melakukan tahapan kedua, yaitu tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan ini, spermatogonia atau spermatogonium dia bersifat diploid dan dia akan tumbuh dan berkembang membentuk spermatosit primer yang masih bersifat diploid. Lalu barulah dia masuk ke tahapan ketiga, yaitu tahap pematangan. Di tahap ini, spermatosit primer akan membelah secara meiosis, dalam hal ini adalah meiosis pertama, dan membentuk 2 spermatosit sekunder yang sudah bersifat haploid. Kemudian, spermatosit sekunder ini akan membelah secara meiosis lagi, membentuk 4 spermatid yang bersifat haploid. Kemudian, setiap spermatid ini akan berdiferensiasi menjadi sperma yang sebenarnya yang bersifat haploid. Nah, spermatid akan berdiferensiasi, lalu terjadilah proses pematangan pada spermatid tadi yang disebut dengan spermiasi
atau spermiogenesis. Jadi adik-adik, proses pematangan spermatid menjadi sperma itu disebut dengan spermiasi atau spermiogenesis. Proses pematangan sperma pada laki-laki dipengaruhi oleh hormon testosteron. Hormon ini hanya ada pada laki-laki, sedangkan pada perempuan tidak terdapat hormon ini. Makanya perempuan tidak menghasilkan sperma. Nah, adik-adik, pada laki-laki proses spermatogenesis berlangsung sepanjang hayat. Nah, di mana proses perubahan spermatogonium hingga spermatid berlangsung di tubulus seminiferus, sedangkan perubahan spermatid menjadi sperma berlangsung di epididymis. Adapun istilah spermiasi atau spermiogenesis merupakan proses pematangan dari spermatid menjadi sperma. Nah, itulah tadi ketiga tahapan utama dalam proses pembentukan sperma yang dikenal dengan istilah spermatogenesis. Selanjutnya, kita akan melihat langkah-langkah atau tahapan-tahapan pada pembentukan sel telur atau ovum. Pada tahapan oogenesis, pada dasarnya sama dengan tahapan spermatogenesis yang telah adik-adik pelajari tadi, yaitu mengalami tahapan penggandaan, pertumbuhan, dan pematangan. Pada tahap penggandaan ini terjadi dalam ovarium janin ketika masih dalam kandungan. Nah, itu artinya seorang perempuan waktu dia masih dalam kandungan, dia sudah memiliki sel telur, tetapi masih dalam tahapan penggandaan. Sel primordial mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk oogonia atau oogonium yang bersifat diploid. Barulah masuk ke tahapan kedua, yaitu tahapan pertumbuhan. Tahapan pertumbuhan ini terjadi pada ovarium bayi perempuan. Oogonium mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer ini berada dalam keadaan dorman atau masih istirahat sampai pada saat anak perempuan mengalami masa pubertas atau fase dimulainya menstruasi. Setelah tahapan pertumbuhan tadi, barulah masuk ke tahapan ketiga, yaitu tahap pematangan. Nah, adik-adik, pada tahapan ini dimulai saat anak perempuan memasuki masa pubernya. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan hormonal pada tubuh anak perempuan saat memasuki masa pubernya. Perubahan tersebutlah yang mengakibatkan oosit primer membelah secara meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder yang berukuran lebih besar dan badan polar 1 yang berukuran kecil. Nah, oosit sekunder ini berhenti melakukan pembelahan saat terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur. Pembelahan meiosis 2 dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilisasi. Pada pembelahan ini, oosit sekunder akan menghasilkan ootit yang bersifat haploid dan badan polar 2 yang juga bersifat haploid. Lalu, ootit akan mengalami diferensiasi menjadi ovum dan badan polar 2 akan mengalami degenerasi. Nah, untuk badan polar 1, dia juga akan mengalami pembelahan menjadi 2 badan polar. Namun, perlu adik-adik ketahui bahwa terkadang badan polar 1 ini dia akan mengalami degenerasi sebelum mengalami pembelahan. Adik-adik, di sini kakak akan menampilkan 2 animasi ke kalian. Dalam hal ini, proses spermatogenesis dan proses oogenesis. Harapan kakak setelah kalian menyimak penjelasan kakak melalui animasi dapat menambah pemahaman adik-adik mengenai proses spermatogenesis dan proses oogenesis. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen yang berarti sperma.
Jadi, tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok yang merupakan tempat pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 membentuk spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid. Kemudian, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Selanjutnya adalah animasi oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur pada perempuan yang terjadi di dalam organ yang disebut dengan ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai saat anak laki-laki masuk pada masa pubertas, oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir atau masih dalam keadaan janin. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk pada masa pubertas, dan hanya 400 yang akan matang dan berkembang sempurna. Satu sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi dari perempuan. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan bakal calon sel telur di dalamnya, atau disebut dengan folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang dan semakin besar membentuk folikel primer, kemudian menjadi folikel sekunder dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, folikel primordial akan membelah secara mitosis, membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis, membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap pertama, membentuk 1 oosit sekunder dan 1 polosit atau 1 badan polar. Nah, badan polar atau polosit ini akan mengalami pembelahan meiosis 2 dan akan menghasilkan 2 badan polar. Kemudian oosit sekunder yang tadi juga akan mengalami pembelahan secara meiosis 2, menghasilkan 1 ootit dan 1 badan polar. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum atau sel telur. Pada tahap akhir dari oogenesis, dari 1 sel induk akan dihasilkan 1 ovum yang fungsional yang bersifat haploid dan 3 polosit atau 3 badan polar yang bersifat haploid juga. Namun yang dapat berfungsi hanya 1 sel telur saja. Di sini, kakak telah menitipkan tugas mandiri ke kalian. Tugasnya itu silakan adik-adik menuliskan persamaan dan perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Tugasnya ini kalian kerjakan di buku catatan kalian ya. Kemudian silahkan kalian foto tugas ini bersamaan dengan catatan kalian, kemudian upload di grup WhatsApp. Dan jangan lupa adik-adik tuliskan nama, NIS, dan kelas kalian pada kolom komentar di bawah sebagai bukti bahwa kalian telah menyimak videonya sampai akhir. Dan juga sekiranya ada yang ingin kalian tanyakan, bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nah adik-adik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kakak berikan ke kalian dapat kalian pahami dengan baik. Dan sampai jumpa minggu depan adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.